Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah doa itu butuh kegigihan. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada seorang gadis, seorang siswi yang baru lulus SMA datang kepada saya. Dia berkata kepada saya, "Romo, saya ingin sekali setelah lulus SMA ini, saya ingin masuk, saya ingin diterima di universitas impian saya." Dan saya tahu universitas yang dia inginkan adalah universitas yang sangat terkenal di kota Jakarta, ya. Universitas favorit. Dan gadis ini meminta saya untuk mendoakan dia, ya. Jadi dia meminta kepada saya, "Romo, tolong doakan saya supaya saya diterima di universitas impian saya." Dan ketika itu saya pun setuju, ya. Saya bersedia, saya mau mendoakan dia, dan memang sungguh-sungguh saya doakan, ya. Dan sebulan kemudian, gadis ini datang lagi kepada saya dan ekspresinya kelihatan sangat sedih sekali. Ya, bahkan ketika dia berkata kepada saya, dia menangis terseduh-seduh. Ya, dia berkata kepada saya, "Romo, bagaimana Romo ini? Saya kan sudah minta pada Romo supaya mendoakan saya, supaya saya diterima di universitas yang saya inginkan. Tapi kenyataannya setelah saya mengikuti ujian, saya tidak diterima. Bagaimana Romo ini? Pasti Romo ini hanya PHP, ya, pemberi harapan palsu, tidak sungguh-sungguh mendoakan saya. Pasti Romo melupakan saya sampai saya tidak diterima di universitas impian saya." Maka kemudian saya pun bertanya kepada gadis ini, ya. Jujur terus terang, saya setiap hari mendoakan kamu supaya diterima di universitas favorit itu. Tapi saya ingin bertanya, bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu di rumah juga berdoa supaya dirimu bisa diterima di universitas favorit itu? Dan gadis ini pun menjawab, "Loh, ya tidak Romo, saya kan sudah titip doa pada Romo. Saya kan sudah minta Romo mendoakan saya, ya ngapain saya berdoa lagi? Kan saya sudah titip supaya Romo mendoakan saya." Maka saya pun berkata kepada gadis ini, "Ya wajar kalau kamu tidak diterima di universitas impian kamu, ya. Karena ternyata saya ini sudah setengah mati mendoakan kamu, ternyata kamu sendiri tidak pernah berdoa bagi dirimu sendiri. Bagaimana Tuhan akan mengabulkan keinginanmu itu, ya? Karena doa itu yang pertama, ya, doa itu butuh kegigihan, ya. Ketika kita berdoa, kita harus berdoa itu dengan gigih, dengan ulet, baru Tuhan akan mendengarkan. Tapi ini, ya, kamu sendiri tidak berdoa, hanya mengandalkan doa titipan saja. Ya, bagaimana Tuhan akan mengabulkan? Dan yang kedua, doa itu juga membutuhkan relasi personal, relasi pribadi dengan Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan akan mengabulkan permintaanmu kalau kamu tidak ada relasi personal yang dekat dengan Tuhan, tidak ada relasi pribadi dengan Tuhan. Dua hal inilah yang menjadi kunci dikabulkannya doa-doa kita. Kegigihan dalam berdoa dan juga relasi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kalau dua hal ini tidak ada, maka kita jangan bermimpi apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang seorang buta bernama Bartimeus. Ia ingin sekali disembuhkan dari penyakit butanya. Ia ingin sekali bisa melihat seperti orang lain, dibebaskan dari kebutaannya. Maka ketika
dia mendengar bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke kampung halamannya, dia pun berusaha mencari Yesus. Dan ketika dia tahu Yesus itu sudah sangat dekat dengan dia, Bartimeus pun berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan kita tahu dalam Injil, ketika Bartimeus berseru demikian, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku," maka para muridnya menegur dia supaya diam. Tetapi apa yang terjadi? Semakin murid-murid Yesus ini menyuruh dia diam, semakin keras suaranya, semakin lantang. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan ini menunjukkan betapa gigihnya, betapa uletnya Bartimeus dalam memohon kepada Tuhan. Semakin dilarang, semakin di stop, semakin keras suaranya. Keuletan, kegigihan, itulah yang ada di dalam diri Bartimeus. Kemudian juga relasi personal. Jadi menarik, di dalam Injil Markus ini dikisahkan ketika Yesus tahu bahwa Bartimeus itu mendambakan kesembuhan pada matanya, ingin dibebaskan dari kebutaannya, maka Yesus pun memanggil dia, dan Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Dan Bartimeus pun berkata, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Jadi ada relasi, ada komunikasi, ada dialog antara Bartimeus dengan Tuhan Yesus. Inilah yang bisa kita lihat dari hidup Bartimeus. Dan Tuhan Yesus akhirnya menyembuhkan dia, membebaskan dia dari kebutaannya. Dan dari kisah Injil ini kita bisa tahu dua hal itu tampak dalam hidup Bartimeus. Yang pertama, kegigihan dalam berdoa atau keuletan dalam berdoa. Semakin dilarang, semakin keras suaranya. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan yang kedua adalah relasi personal, relasi pribadi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Ada dialog. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan Bartimeus menjawab, "Semoga aku dapat melihat." Ada relasi. Maka Tuhan Yesus pun akhirnya meluluskan permintaannya. Tuhan Yesus menyembuhkan matanya dari kebutaan. Berbeda dengan gadis tadi, setelah menitipkan permintaan doa kepada saya, setelah menitipkan doanya kepada saya, rupanya di rumah dia sama sekali tidak berdoa, tidak ada relasi personal dengan Tuhan, tidak ada komunikasi pribadi dengan Tuhan, dan jelas juga tidak ada keuletan, tidak ada kegigihan dalam berdoa. Setelah selesai menitipkan doanya kepada Romo, kepada saya, maka dia pun lepas bebas, tinggal menunggu hasilnya. Romo Erik sudah mendoakan saya, 1 bulan lagi aku akan mendapatkan hasilnya. Saya akan diterima di universitas impian saya. Tentu saja Tuhan tidak akan mengabulkan sikap seperti itu. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 7 ayat 7, Tuhan Yesus sudah menjanjikan, sudah berjanji kepada kita, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Semoga, yaitu janji Tuhan Yesus semoga dalam berdoa kita mampu menunjukkan sikap seperti Bartimeus, kita menunjukkan kegigihan dan keuletan dalam berdoa, dan juga kemauan untuk menjalin relasi pribadi dengan Tuhan. Semoga dengan dua sikap yang sudah diteladankan oleh Bartimeus ini, maka janji Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita inginkan di dalam hidup ini boleh diberikan oleh Tuhan, karena kita memiliki keuletan dalam berdoa, kegigihan dalam berdoa, dan punya relasi yang mendalam dengan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati.